على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Shahibul Bait dan para ibu-ibu semuanya, jamaah Yasin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, khususnya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Ta'ala berupa nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri rutinan bacaan Yasin yang dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, dan dengan harapan semoga senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu semuanya yang saya hormati, pada zaman sekarang ini kita hidup di mana sedikit sekali orang yang memperhatikan pada urusan-urusan ilmu agama, baik sisi mengaji, mengajarkan ataupun mengamalkan. Kita hidup pada zaman sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diberitakan oleh Kanjeng Nabi itu sudah nyata pada zaman sekarang ini. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada' fatuba lil ghuraba. Faqila ya Rasulullah famanil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Dawuhnya Kanjeng Nabi yang maknanya adalah bahwa ketika Islam pertama kali yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dianggap aneh. Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yakni ajaran yang benar pada zaman Rasulullah pertama kali yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, itu dianggap aneh. Kebenaran yang dianggap aneh. Dan kelak nanti kemudian kebenaran ajaran agama Islam akan dianggap aneh. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang aneh. Coba panjenengan ningali pada zaman sekarang ini, orang yang membawa kebenaran, mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah ada tempat-tempat. Seakan-akan kalimat ini adalah kalimat yang baru pertama kali didengar oleh panjenengan. Ya Pak? Pernah dengar enggak? Semenjak sebelum saya datang ke sini, ada kata-kata Allahu mawjudun bila makan. Allah tidak bertempat, Allah tidak bertempat di langit, Allah tidak di atas arus, Allah tidak bersemayam di atas arsy. Kayaknya jarang sekali para pendai zaman sekarang ini yang mengajarkan akidah seperti ini. Jarang. Sehingga kebenaran dianggap aneh. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Lalu kemudian ada seorang sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang dianggap aneh? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki. Orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di saat para umat, para manusia sedang rusak akidahnya.
para ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Karena sudah tersebar luas kerusakan di mana-mana, ujung timur sampai ujung ke barat, maka agar kita itu selamat baik di dunia maupun di akhirat, kita jangan lupa untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu agama. Sebab ilmu agama adalah ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu agama. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma, yang maknanya, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, berilah kepadaku tambahan ilmu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmunya. Allah tidak memerintahkan Kanjeng Nabi untuk supaya bertambah hartanya. Allah tidak memerintahkan kepada Kanjeng Nabi pada ayat tersebut supaya naik pangkat. Rasulullah tidak diperintahkan pada ayat tersebut supaya ditambahkan istrinya. Namun yang diperintahkan pada ayat tersebut adalah Rasulullah supaya meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmunya. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama itu memiliki kedudukan tinggi menurut Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang berilmu, yakni menguasai ilmu agama, mengamalkan ilmunya, ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Para ibu semuanya, al-ibratu indallah la indan nas. Yang menjadi tolak ukur adalah seseorang dikatakan mulia menurut Allah Ta'ala, bukan menurut manusia. Karena pujian manusia itu tidak akan menyelamatkan orang yang dipuji nanti kelak di akhirat. Karena celaan manusia itu tidak akan menjadikan celaka bagi orang yang dicelak kelak nanti di akhirat. Begitu banyak orang yang hidup di dunia tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi orang tersebut terkenal di penduduk langit, orang yang mulia. Begitu banyak orang yang hidup di dunia dikenal sebagai orang yang mulia menurut manusia, tapi ternyata di penduduk langit orang tersebut adalah orang yang tidak dikenal oleh para penduduk langit, yaitu para malaikat. Artinya apa para ibu? Panjenengan arusah grusung, tahu grusung? Arusah apa namanya? Gemrungsung, santai baik. Ada orang yang memuji, santai, biasa aja, nggak usah terus kemudian pusarnya naik. Ya, ada orang yang mencela, yes, biasa saja. Ya kan? Karena pujian orang itu tidak akan menyelamatkan panjenengan kelak di akhirat. Celaan manusia juga tidak akan mencelakakan panjenengan nanti di akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengaji ilmu agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti di akhirat menjadi orang yang selamat dari siksaan api neraka. Nah, orang-orang yang berilmu agama menurut Allah Ta'ala adalah orang yang dimuliakan. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala yang lain disebutkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat ini jelas
menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga berfirman tentang kemuliaan ilmu dan tentang kemuliaan para ulama. Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian para malaikat bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian wa ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu agama, mereka juga bersaksi Allah lah yang berhak untuk disembah. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan hadhil ayah dalilun ala fadlil ilmi wal ulama, bahwa ayat yang telah tadi sudah disebutkan itu menjadi bukti bahwa ilmu agama itu memiliki kedudukan yang tinggi menurut Allah. Ulama itu memiliki kedudukan tinggi menurut Allah Ta'ala. Kenapa? Dari mana pemahaman tersebut diambil dari ayat itu? Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari para ulama, maka yang akan disebutkan setelah Allah menyebut malaikat adalah sesuatu itu. Namun nyatanya pada ayat tersebut yang disebutkan setelah Allah menyebutkan malaikat siapa? Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Dan pada ayat-ayat yang lain, di antaranya adalah firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka sebagaimana Allah memuliakan ilmu agama, kita wajib memuliakan ilmu agama. Sebagaimana Allah itu memuliakan para ulama, kita juga harus memuliakan para ulama. Kemudian dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama, di antaranya adalah dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh, rawahu Bukhari wa Muslim. Maknanya, seseorang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, maka orang tersebut akan mendalami ilmu agama. Dan sesungguhnya cara mendapatkan ilmu agama dengan cara belajar kepada guru yang terpercaya. Dan innamal wal fiqhu bittafaqquh, ya, wal fiqhu bittafaqquh, memahami ilmu agama dengan cara belajar. Para ibu yang saya hormati, ini sekilas tentang dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis tentang kemuliaan ilmu agama dan mulianya orang yang berpengetahuan ilmu agama dan serta mengamalkan ilmunya. Namun perlu diperhatikan bahwa tata cara mendapatkan ilmu agama, ada tata cara yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama, kita harus memilih guru, jangan sampai salah guru. Guru yang bisa dijadikan mursyid, guru yang bisa dijadikan andalan untuk memberikan pengetahuan kepada kita tentang ilmu agama adalah seorang guru yang memiliki mata rantai keilmuan yang dapat dipercaya. Panjenengan semisal dua anak, ya,
terus anaknya ingin belajar ilmu kedokteran semisal, terus panjenengan mengarahkan ya, yen pan belajar ilmu dokter karo Pak Salman. Pak Salman ki ahli kedokteran. Aja karo Pak Wiryo, anggar Pak Wiryo ki ahli pertanian. Lah karena anaknya itu tidak buku, akhirnya dia belajar ilmu kedokteran sama Pak Wiryo. Apa yang terjadi? Cara untuk menyembuhkan pasien harus dikasih obat garam, ya malah mati ya kan? Cara untuk menyembuhkan pasien nanti harus dicangkul dulu. Aduh, gara-gara salah guru. Ilmu dunia saja panjenengan harus waspada, jangan sampai salah guru. Ini ilmu dunia loh, yang hanya akibatnya adalah kalau salah efeknya paling melukai dan sebagainya. Lah kalau ilmu agama jika salah guru, aduh bahaya, bisa masuk neraka selamanya, naudzubillah. Makanya syarat-syarat seorang guru ya yang harus dipenuhi, yang pertama adalah memiliki sanad keilmuan. Bukan hanya sekedar saya beli buku ataupun kitab ya di toko ini, kitabnya banyak tapi nggak bisa baca. Kitabnya banyak bisa dibaca tapi nggak bisa memahami. Setelah bisa memahami, yang difahami salah. Ini banyak terjadi. Banyak kitabnya nggak pernah dibaca, cuma dijadikan pajangan. Atau banyak kitab yang nggak pernah dikaji. Terus kemudian disampaikan masyarakat, orang yang tidak paham terhadap ilmu agama, disampaikan ini boleh kok kata kiai ini. Padahal orang yang dikatakan kiai tersebut kiai menurut siapa? Menurut orang-orang biasa. Akhirnya memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu, panjenengan yang manut pripun? Ya salah. Nih saya contohkan pangapunten. Ini yang sudah beredar. Ada seseorang yang dianggap kiai dan tokoh. Dianggap ya, bahasa dianggap berarti tidak memenuhi syarat. Terus kemudian ada seorang suami istri. Beribut, habis ribut, sang suami bilang, kamu saya talak 3 kali. Hukum secara syariat sudah tertalak bukan ini? Sudah ya? Hukum secara syariat adalah sudah tertalak meskipun belum diangkat ke Kementerian Agama. Paham ya sampai sini? Kemudian sang kiai ini bilang, selama belum diangkat ke Kementerian Agama belum sah talaknya. Apa yang terjadi kalau sudah berfatwa seperti ini? Dianggap masih suami istri, kemudian melaksanakan hubungan suami istri, dihukumi zina tanpa disadari. Ini bahayanya ketika salah guru. Gimana? Jenengan malah melakukan zina, kan nauzubillah, nggak sadar. Maka guru yang bisa dijadikan mursyid adalah guru yang benar-benar dia ketika mengkaji kitab yang dikaji adalah kitab yang pernah dia pelajari, bukan kitab yang dia baru beli kemudian dikaji. Bahasa Arab itu sangat luas sekali ya, bahkan ada satu kalimat yang memiliki 15 makna. Nah, kalau tidak ngaji dikira makna yang dipakai adalah makna yang pertama, ternyata makna yang kedua bisa. Akhirnya salah paham. Yakni ketika seseorang modalnya hanya membaca kitab yang telah dia beli, ada kemungkinan yang pertama dia akan memahami dengan pemahaman yang keliru. Yang kedua ada kemungkinan dia akan memahami dengan pemahaman yang akan berlawanan dengan pemahaman para ulama terdahulu. Atau bisa jadi di dalam kitab tersebut ada sisipan yang tanpa dia sadari. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Nauzubillah. Makanya Kanjeng Nabi sudah wanti-wanti, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu agama itu didapat dengan cara belajar.
Nyo kan anaknya kiai, santai bae bagus. Ilmune kayak warisan. Bapakne nyong wali, mbahne nyong wali, usah belajar nyong tau. Walau kana abuhu waliyan wa jadduhu waliyan wa idza lam yata'allam ilma ad-din fa kaifa ya'rif. Bahasa Arabnya Bu. Meskipun ayahnya seorang wali, mbahnya seorang wali, jika tidak pernah belajar ilmu agama, dari mana dia akan mengetahuinya? Wala yakunul ilmu illa bita'allum. Ilmu agama tidaklah didapat kecuali dengan belajar dari seorang guru yang terpercaya. Ada sebuah syair disebutkan, laisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Orang yang baru lahir mustahil dia langsung mengetahui segala sesuatu. Orang yang baru lahir ya tidak tahu apa-apa. Belum tahu tahu, tempe, ya orang ngerti. Nembe lahir yang nangis tok ya kan? Masa nembe nangis bu pengen makan. Ya ampun. Orang yang baru lahir dia tidak mengetahui apa-apa. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, Al-Khatib Abu Bakar, beliau menyampaikan al-ilmu yukhadhu min afwahil ulama. Ilmu agama itu didapat dari mulut-mulut para ulama. Ini ada sebuah cerita, kalau cerita wis jenengan ora bosan. Ngar materi bae bosan ya. Main cerita ya. Dulu itu ada orang namanya Tumal Hakim. Pernah dengar cerita Tumal Hakim jenengan? Anggur wis pernah krungu ya pura-pura durung nek. Ya. Menyong ceritane enak maksudnya. Dulu itu ada orang namanya Tumal Hakim. Tumal Hakim ini punya ayah. Ayahnya itu ahli kedokteran. Setelah ayahnya meninggal dunia, ya, buku-buku tentang kedokteran pengobatan kan masih tersisa. Akhirnya anaknya yang bernama Tumal Hakim, dia membaca buku-buku ayahnya, peninggalan ayahnya, dibaca terus, nggak ada gurunya, dibaca. Akhirnya dia menemukan di lembaran buku ayahnya sebuah hadis Nabi, Al-habbatu sauda shifaun min kulli da. Sebenarnya yang benar itu al-habbatu sauda shifaun min kulli da. Jadi al-habbatu titiknya satu. Mungkin karena bukunya sudah lama akhirnya tidak terlalu jelas. Terus si Tumal Hakim ini cara bacanya bukan al-habbatu sauda, dibacanya apa? Al-hayatu sauda shifaun min kulli da. Akhirnya dia memahami bahwa ular yang berwarna hitam adalah obat segala penyakit. Akhirnya si Tumal Hakim ini membuat ramuan dicampur dengan racun ular. Ya kalau ular berwarna hitam ya ular kobra misal, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi Bu? Orang-orang pada meninggal dunia, pada mati gara-gara si Tumal Hakim. Ini sebabnya apa nih? Gara-gara nggak punya guru, cuma modalnya macam tok. Makanya panjenengan aja rumah saya tahu wis es loro, wis es telu. Masa nyumpang ngaji karo bocah wini. Wong kak gak sifat penyakit hati sombong ya. Jangan gitu ya. Kita harus saling memberi ilmu. Jika memang kita derajatnya orang bodoh, harus mengakui saya orang bodoh. Saya butuh terhadap ilmu, saya butuh pembimbing yang untuk menyelamatkan aku kelak nanti di akhirat. Jangan rumangsa saya S2, saya S3, saya juga S3. SD.
Aduh, S-nya tuh beda. Ya Allah. Orang sekarang kan gini, saya sudah doktor, saya sudah S3, akhirnya meremehkan pesantren, meremehkan saya semisal. Ayo, mau hafalan kitab saya juga siap. Nih saya sebutkan dalam kitab apa? Sulamut Taufiq. Waqad qala al-muallif rahimahullah, waqad kathura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam hatta yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhriju ma'al lisan wa la yarawna dzalika dzabban fadlan an qawlihi kufra wa dzalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yatakallamu bil 'abdi al-hadits rawahu Tirmidzi wa hasanahu al-Bukhari. Jadi ini kitab dalam kitab Sulamut Taufiq. Ya, waqad kathura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta yakhruju min ba'dihim alfadhul tukhrijuhum 'anil islam wa la yaruna dzalika dzabban fadlan an kaunihi kufra wa dzalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari sab'ina kharifa ay masafata sab'ina amman fin nuzul wa dzalika muntaha jahannam wa huwa qasun bil kuffar wal hadits rawahu Tirmidzi wa hasanahu al-Bukhari. Wa fi hadzal hadits dalilun ala annahu la yashtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wa la syarahu sadri wal i'tiqadu ma'na al-lafzi kama yaqulu kitab fiqh sunnah. Semisal, kan S3 mah belum tentu bisa, ya kan? Semisal, panjalu kita apa maning wis. Artinya gini Bu, maksudnya gini, saya tidak menunjukkan berarti saya paling cerdas, tidak. Buat apa seperti itu? Manfaatnya nanti di akhirat buat apa, ya kan? Tapi gini, bahwa kita jangan meremehkan gara-gara punya titel gitu loh. Panjenengan semisal sudah punya titel, jenengan lebih sepuh daripada saya, gitu kan? Bukan berarti panjenengan meremehkan saya. Begitu juga bukan berarti saya meremehkan panjenengan. Saya juga menghormati panjenengan, panjenengan juga menghormatiku, saling menghormati. Nah, jadi jangan sampai terbujuk dengan titel S1, S2, S3 sampai dokter magister gitu loh. Yang menjadi tolak ukur adalah penyampaiannya sesuai syariat apa tidak. Jika sesuai dengan syariat kita ikuti. Jika tidak jangan diikuti karena bahayanya tadi nanti kita situ malu hakim gimana? Ya kan? Makanya ada sebuah syair yang disampaikan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi. Yazunnul humru annal utba tahdi akhafah min liidrakil ulumi. Orang bodoh menganggap bahwa kitab-kitab yang beredar bisa memberi pengetahuan bagi orang yang cerdas. Wa ma yazunnu wa ma yadril jahulu bi anna fiha qawamidu hayyarat aqlal fahimi. Orang-orang bodoh itu tidak tahu bahwa di dalam kitab-kitab tersebut ada persoalan-persoalan yang sangat sulit yang bisa membingungkan orang yang cerdas. Idza rumtal uluma bi khairi syaikhi dhalalta 'anis siratil mustaqim. Jika panjenengan menuntut ilmu agama tanpa ada seorang guru, niscaya panjenengan akan tersesat dari jalan yang benar. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta takuna min adalla min tumal hakimi. Dan persoalan-persoalan menjadi rumit, tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, sehingga panjenengan lebih sesat daripada situmal hakim. Baik ceritane wong sing cuma modale maca tapi laka gurune bahaya. Makanya ayo dalam mengaji panjenengan jangan asal guru. Aja nyontok pan ngaji nek karo kae bae lah soal enak men guyonan bae. Ya jare aku aja sing digolek iki guyonane. Sing digolek iki apa arane daginge. Ya, yang dilihat itu adalah isinya. Karena kita ngaji itu bukan untuk hiburan. Ngaji itu bukan untuk mencari kekosongan, buatan Bu. Ngaji ilmu agama itu tujuannya adalah supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mana akidah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
sehingga kita itu hidup di dunia tidak seperti orang yang buta. Oh, kalau ucapan seperti ini bahaya. Saya tidak boleh mengatakan seperti ini. Coba panjenengan lihat pada zaman sekarang ini. Nauzubillah, agama dibuat candaan. Gimana? Banyak sekali orang yang ketika diperintah, ayo sholat, nyonta sholatnya pas titip bahelah karo panjenengan. Wonten, aduh, jangan ajo. Nah, jangan bercanda urusan agama. Agama memperbolehkan kita bercanda, tapi agama jangan dibuat candaan. Jelas ya? Jadi agama memperbolehkan kita bercanda, tapi jangan sekali-kali agama dibuat canda. Ngomong malaikat juaranya turu, primen. Ayo kan?